Temanggung dikenal sebagai kota tembakau, berada di Provinsi Jawa Tengah, terletak di dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 500 sampai 1450 meter. Menjadikan Temanggung mempunyai hawa yang dingin sehingga cocok ditanami tanaman tembakau. Dikenal sebagai penghasil tembakau terbesar di Indonesia, tak banyak yang tahu dalam proses produksi tembakau Temanggung memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Salah satunya ialah pengrajin keranjang tembakau. Keranjang tembakau mempunyai peran penting dalam proses perpindahan tembakau dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Karena tidak semua keranjang bisa digunakan dalam mengangkut tembakau karena bisa mempengaruhi aroma tembakau. Contohnya, Pak Salman. Pak Salman merupakan salah satu dari sekian banyak pengrajin yang ada di Temanggung. Ia sudah berkecimpung lebih dari 20 tahun lamanya. Awalnya, ia membuat keranjang tembakau hanya bersama istrinya, dan dari usaha kerasnya, Pak Salman mampu mendirikan rumah produksi keranjang tembakau sendiri. Dengan keberhasilannya membangun rumah produksi keranjang sendiri, Pak Salman tak lupa mengajak tetangganya untuk ikut bekerja sama bersamanya, agar roda perekonomian di kampungnya terus berjalan. Untuk bahan bakunya sendiri, didatangkan dari luar daerah, meliputi pelepah pisang dan bambu. Dalam prosesnya, keranjang tembakau memiliki proses yang cukup rumit. Hal tersebut tidak mudah seperti yang dibayangkan, dan tidak semua orang bisa melakukan pembuatan keranjang tembakau karena membutuhkan keahlian khusus. Diawali dengan mensortir bahan baku keranjang yang berkualitas agar menghasilkan keranjang tembakau sesuai spesifikasi. Dilanjutkan dengan dijemur di bawah sinar matahari agar kadar airnya berkurang. Keranjang tembakau itu terbuat dari dua bahan baku, yaitu pertama bambu apus, yang kedua dari gedebok pisang. Bahan baku kami dapat dari masyarakat setempat, khususnya masyarakat Dusun Selulang, Teraji. Ada pula yang dari luar seperti Kandangan, dari Kedu, dan yang lainnya masih banyak. Termasuk gedebok ini dari luar daerah, terutama dari Pekalongan, Semarang, Klaten, dari Banyumas, termasuk paling lokal dari Cilacap. Selanjutnya, bambu dipotong-potong sesuai kebutuhan. Kemudian dibelah menjadi beberapa bagian untuk dihaluskan menggunakan parang. Setelah dipotong-potong, bambu dibelah menjadi dua jenis, yakni berukuran lebar dan tebal, serta berukuran kecil dan tipis. Kemudian belahan bambu tersebut dihaluskan dengan parang. Proses selanjutnya tinggal dianyam menjadi keranjang. Diskusi ini ya, ini sifatnya kan investasi. Jadi nanti sebagian penginvest yang mempunyai dana itu menitipkan dananya kepada kami, terus kami produk nanti dijual setelah musim tembakau. Itu yang utama. Dan yang kedua itu adalah termasuk dijual secara langsung lagi musim biasa untuk gudang-gudang. Tidak semua warga di sekitaran rumah Pak Salman bisa mengerjakan bagian ini.
karena butuh keahlian. Contoh salah satunya pegawai Pak Salman yang rumahnya saling berhadapan ini. Berkat usaha yang ditekuninya bertahun-tahun di tangan bapak inilah potongan bambu tersebut disulap menjadi keranjang tembakau. Setelah keranjang bambu tersebut selesai dianyam dari rumah-rumah warga yang jadi pegawainya Pak Salman, dibawalah keranjang tersebut ke pabrik kecil punya Pak Salman yang berada tak jauh dari rumah pribadinya. Langkah selanjutnya ialah memilah pelepah pisang yang akan dicangkokkan ke keranjang bambu tadi. Jadi, sebelum dipasangkan ke keranjang bambu, pelepah pisang diukur terlebih dahulu panjangnya, yaitu 2 meter, dan ujung dari pelepah pisang dirapikan menggunakan gunting. Setelah diratakan ukuran panjangnya, kemudian pelepah pisang tersebut digiling menggunakan mesin agar pelepah pisang tersebut mempunyai kepipihan yang sama. Pelepah pisang yang sudah selesai digiling ditata rapi dalam keranjang sampai menutupi bagian kerangka keranjang seperti di video ini, teman-teman. Setelah semuanya tertutup pelepah pisang dengan rapi, selanjutnya dijahit. Benang di sini pun menggunakan pelepah pisang. Jadi, tidak ada tambahan bahan lain selain bambu dan pelepah pisang. Untuk menjahitnya sendiri, tidak sembarang orang bisa, walaupun kelihatannya sangat mudah. Dimulai dari atas keranjang, yaitu 2 lubang di bawah bambu paling atas. Lalu dengan lihai pegawai Pak Salman ini mulai menjahit mengitari keranjang tersebut satu persatu. Setelah selesai bagian atas keranjang, selanjutnya bagian bawah keranjang, yang aturan jahitnya dimulai dari 4 lubang bambu dari bawah. Langkahnya tidak ada yang berbeda dari awal tadi, hingga mengitari keranjang tersebut. Langkah selanjutnya adalah membuat dasar lantai di dalam keranjangnya. Hal ini adalah hal yang paling sulit, kata Pak Salman, karena memerlukan pelepah pisang kurang lebih setengah meter yang sama rata. Setelah ditata rapi di dasar lantai keranjang, selanjutnya dijahit dari bawah keranjang menusuk ke atas keranjang. Setelah selesai dijahit, langkah terakhir adalah menjemur keranjang yang sudah jadi tadi di bawah sinar matahari. Gunanya ialah untuk memastikan bahwa benar-benar tidak ada lagi kadar air yang ada dalam keranjang tersebut sebelum dikirim ke gudang tembakau. Setelah selesai dijemur, kemudian 2 keranjang tembakau tersebut ditumpuk menjadi satu. Biasanya masyarakat di sini menyebutnya satu kepok. Satu kepok yang berarti berisi 2 keranjang tembakau. Ketika memasuki panen tiba, harga 1 kepok keranjang tembakau bisa menembus Rp200.000. Namun, ketika hari biasa, harga keranjang tembakau hanya berkisaran 80.000 sampai 100.000-an saja. Selain dikenal dengan kota tembakau, Temanggung juga mempunyai objek wisata alam yang indah yang wajib dikunjungi.
Salah satunya pemandangan kebun teh yang terhampar luas. Inilah akhir dari video ini, sebatas keranjang yang mengubah perekonomian masyarakat Temanggung. Salam dari dinginnya kota Temanggung. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mistake that I'm calling you this late, but these dreams I have of you ain't real enough. Dan ku telah jatuh cinta, ku wanita dan engkau lelaki. Perasaan sangat mendebarkan. Andai aku jadi kaya, punya uang sejuta-juta, kan ku beli banyak gitar. Untuk apa? Ku sewakan pada pengamen-pengamen. Andai aku jadi kaya. Hai, tonton video kita guys. Ditunggu. Oke. Bang videografer ada di balik layar. Siap. Sambil goyang-goyang. Kayaknya sama. Harta, Tata, gadis Palembang. Gelombang perahu birar di sungai Musi, janganlah lupa melita lo abang. Cantik rupa penyabang dan baik hati, adek manis berambut panjang dikuncit kepang. Dikaliku banyu batang hari 9, mengalir bermorot ke sungai Musi Jugong. Elok lakungai. Udah bang. Ini namanya Anesta. Ini cukup capek. pusing karena banyak ya. Tidak sesuai rencana dari awal, tapi alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Mantap bang. Tunggu video kita gitu. Nah, dan Tunggu video. Aku kelihatan gak sih? intinya Enggak. tunggu video dari kelompok kita. Untuk bagus atau tidaknya hanya kalian yang bisa menilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.